Dan Dhani Amrul, selamat sore Bapak-Bapak. Pak Dhani, Selamat sore, Pak Soleh. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Soleh dulu. Informasi terakhir, laporan Anda ditolak oleh Barreskrim Polri. Kelanjutannya seperti apa sebelum kita bicara soal substansi? Jadi kita kemarin memang sudah pertama ke SPKT Mabes Polri di Jakarta, tapi diarahkan ke tipikornya di sana. Kita diskusi, mereka menganggap laporan kita bukti awal yang kita bawa yaitu surat dari staf khusus yang ditujukan untuk camat se Indonesia, kita sampaikan menurut mereka ini masih kurang. Mereka minta ada data-data tambahan misalnya terkait anggaran. Kita sampaikan, kita sebagai masyarakat tentu tidak punya data-data itu. Data ini pun kita ambil dari internet karena tidak tersebar luas, menjadi tugas kepolisian lah. Sekretariat Kabinet itu bukan wilayah kita. Satu. Yang kedua kita sampaikan ini bukan delik aduan. Sehingga mestinya polisi tidak perlu meminta data yang lengkap kepada kita. Untung-untungnya kita mau lapor. Kalau kita tidak lapor, maka tidak akan ada ini tidak lanjut kasus ini. Ini yang kedua. Yang ketiga kita sampaikan ke mereka, jangan sampai ada kesan. Kalau ada perkara-perkara, kesalahan-kesalahan di lingkungan lingkaran istana ini, polisi menjadi lamban. Polisi menjadi tidak bergerak, berbeda kalau misalnya ada orang dituduh menghina presiden, ada orang dituduh melakukan penyebaran hoax COVID-19 misalnya, mereka harus cepat. Ini yang kita sampaikan. Sehingga kemarin akhirnya ditengahi oleh teman-teman SPKT, pengaduan kita disampaikan langsung kepada Kapolri, kita sudah mendapatkan tanda terima dari staf bagian umum pihak Mabes, supaya nanti Kapolri yang akan mendelegasikan, supaya ini akan ditaruh di mana, di Diskrimum atau Diskrimsus di Mabes Polri. Tetapi kita minggu depan mau ke sana lagi. Kalau memang tidak ada keseriusan, kita akan mencoba melaporkan ke Kejaksaan Agung. Karena kami yakin penyalahgunaan wewenang ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi, meskipun kalau memang belum ada anggaran negara kepakai di situ. Tetapi paling tidak ada perbuatan melawan hukumnya yang sudah dilakukan oleh staf. Oke, Pak Soleh, terakhir juga informasi dari Istana, itu dikonfirmasi oleh tenaga ahli juga dari Istana, kantor staf Presiden, bahwa sudah diberikan teguran. Menurut Anda itu tidak cukup sehingga Anda masih masuk ke ranah hukum? Saya ingin sampaikan kepada publik, masalah surat ini sangat serius. Ini anak milenial yang menurut saya perilakunya karena di staf khusus, tapi seakan-akan dia menjadi menteri. Yang paling aneh, saya ingin sampaikan satu, yang namanya staf itu tidak ada ketentuan di dalam Perpres bisa membuat surat keluar. Yang namanya staf itu pembantu, hanya ngasih masukan kepada Presiden. Tapi yang terjadi di dalam surat ini, dia tiba-tiba seperti seorang menteri kirim surat ke camat untuk memerintahkan menerima bla 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 bla. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tugasnya dia ini staf khusus, kalau tidak salah bagian ekonomi dan keuangan. Tidak ada kaitannya dengan COVID-19, tidak ada kaitannya dengan bencana alam. Apakah ini bukan sebuah penyelewengan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menggunakan sekretariat kabinet. Ini hanya kementerian, seorang menteri terdekat yang boleh menggunakan itu. Kap surat itu menurut Anda ya? Oke, Pak Soleh, saya ke Pak Dhani ya, saya ke Pak Dhani. Pak Dhani, iya sudah dilakukan teguran terhadap yang bersangkutan pada staf sus milenial Presiden, tapi ternyata ada kelompok di luar sana, ada publik, ada sebagian juga yang tidak puas sehingga membawa ini ke ranah hukum. Tanggapan Anda? Ya, Mbak dan Pak Soleh yang saya hormati, itu yang bersangkutan juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Nah, kita harus melihat ini dalam koridor pengelolaan tata kelola administrasi maupun birokrasi yang seutuhnya. Tentu dari Menseskap juga pasti akan melihat koridor-koridor dalam segi pelanggaran administratif atau pelanggaran birokrasi apapun yang ditimbulkan. Tentu akan dieksplor lebih detail di mana letak permasalahan dan potensi-potensi pelanggaran yang muncul, termasuk apabila jika
walaupun ini tidak memakai anggaran APBN atau APBD, dan surat ini ditarik, dan yang sudah pasti, ini kan tidak ada menyangkut unsur fraud-nya. Tetapi kalau itu diindikasikan ada yang namanya conflict of interest atau apapun namanya kode etik, kan setiap pejabat penyelenggara pemerintahan, termasuk di istana, kami semua, baik itu tenaga ahli utama, staf khusus, ataupun siapapun lah yang ada di pejabat di istana, itu kan menandatangani fakta integritas. Di fakta integritas kan sudah dijelaskan batasan-batasannya, kan, untuk tidak boleh menguntungkan pihak lain atau menggunakan fasilitas ataupun kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongannya, atau memperkaya atau menguntungkan orang lain. Nah, itu kan jelas ada fakta integritas. Pak Dhani. Nah, dalam kasus ini, marilah kita melihatnya juga secara objektif. Lihat. Pak Dhani, Anda mau bilang, saya coba menangkap apa yang Anda sampaikan, bahwa ada kode etik, ada aturan internal, tentu ada aturan yang mengatur atau kode etik yang mengikat kepada mereka penjabat suatu jabatan begitu. Yang mau Anda katakan bahwa terakhir pun disampaikan oleh kolega Anda, Doni Gahral, bahwa ia sudah ditegur oleh Menseskap, yang bersangkutan sudah ditegur oleh Menseskap, artinya proses itu belum berhenti di situ. Itu yang mau Anda katakan, masih ada proses yang bakal berlanjut secara internal? Ya tentu secara internal ada proses yang terukur, yang jelas tentang berbagai kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan. Yang jelas ini kita semua kan harus bicara dalam arti koridor penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga apapun potensi-potensi itu harus kita eliminir supaya ke depan tidak terjadi lagi. Jadi saya lebih menekankan apa jenis pelanggarannya, apakah ini masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Nah, kalau sudah bisa diperbaiki, semua menggalang komitmen ya ke depan ya kita perbaiki supaya pemerintahan dan tata kelola di manapun, di pemerintahan, di istana, di mana ya berjalan bersih sebagai contoh untuk masyarakat. Pak Soleh, ada dua hal. Satu, yang bersangkutan telah minta maaf secara terbuka kepada publik, kita juga melihat suratnya. Dua, tadi disampaikan bahwa prosesnya tidak hanya teguran, tapi saat ini masih ada proses menguji kode etik dan lain sebagainya berdasarkan aturan yang ada terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanggapan Anda, apakah Anda akan tetap melanjutkan di ranah hukum atau Anda sudah cukup puas dengan dua hal tadi yang saya sebutkan? Minta maaf ke publik sudah secara terbuka? Bentuk penyelewengan ini bukan penyelewengan biasa. Ini bukan soal maladministrasi. Saya ingin katakan, kalau dia dari surat ini, yang namanya staf khusus itu adalah pembantu presiden. Di dalam surat ini tembusannya nggak ada dia ke presiden. Satu. Yang kedua, di dalam konsideran isi di dalam surat ini pun tidak ada misalnya berdasarkan rapat kabinet dan arahan Bapak Presiden, maka kami diperintahkan. Tidak ada. Ini jadi saya curiga Jokowi pun tidak tahu soal ini. Ini hanya inisiatif seorang anak milenial, entah dia ngerti atau tidak, tapi dosa-dosa yang ini fatal. Dan ini tidak main-main. Dia menggunakan kementerian, sekretariat kabinet. Mestinya mereka ini langsung dipecat orang seperti ini. Nggak bisa cukup minta maaf selesai, nggak bisa. Yang lebih parah ternyata endingnya, goalnya adalah untuk kepentingan perusahaan pribadi. Ujung-ujungnya di situ. Apakah ini bukan sebuah kesalahan berat? Kalau bagi kami berat ini. Dia ini seorang staf khusus, jangan-jangan tadi Mas Dhani mengatakan ini tidak pakai uang negara, apa jaminannya? Jangan-jangan dia sudah telepon Kementerian BUMN apa-apa untuk membantu ini. Dengan menggunakan top ini kan sudah nakut-nakuti orang. Bahwa ini betul-betul resmi, bahwa ini adalah disetujui oleh sekretariat kabinet yang dijalankan oleh staf khusus di Andri Taufan. Jadi ini bukan main-main. Gitu loh. Coba kalau dibaca ini. Mulai atas sampai bawah itu. Bagaimana tembusan ke sekretariat kabinet juga tidak ada. Tapi menggunakan kopnya sekretariat kabinet. Presiden dia sebagai staf khususnya presiden juga nggak ada tembusan. Jadi ini saya nggak ngerti maksudnya dia itu apa. Tapi kalau ini cukup permintaan maaf selesai, bagi kami nggak akan selesai kalau anak seperti ini dibiarkan. Ini kan terlalu kita memanjakan orang-orang milenial yang dianggap sukses, tiba-tiba masuk ke wilayah pemerintahan tanpa ada ukuran-ukuran yang jelas. Seharusnya kalau dia seorang staf khusus, dia kalau di dalam Perpres 39 tahun 2018, dia punya tim. Jangan-jangan timnya juga milenial.
tidak Oke. ngerti soal surat menyurat keluar, tidak ngerti soal dia sebagai staf khusus, batasannya sejauh mana. Pak Dhani, oke Pak Soleh saya ke Pak Dhani dulu. Kita minta tanggapannya tadi yang Anda nyatakan, jangan-jangan Presiden nggak tahu nih pakai kop surat yang kemudian dalam tanda petik Anda sebutkan, saya gunakan istilah Anda tadi, menakut-nakuti pihak yang hendak diharapkan bisa memuluskan apa yang diminta begitu. Tanggapan Anda Pak Dhani? Ya, tentu praduga dari siapapun itu silahkan saja. Cuman kalau dalam koridor hukum itu kan prinsip kita kan adalah azas praduga tidak bersalah. Baru kita memproses melalui jalur koridor hukum. Nah, jadi saya lebih melihat dalam koridor hukum ya, ini ya kita atas praduga tidak bersalah dulu lah kita melihat. Kita berhusnuzon dulu. Pak Dhani bagaimana praduga tidak, Pak Dhani maaf saya potong, bagaimana praduga tidak bersalah kalau yang bersangkutan sendiri sudah secara terbuka kok bilang ke publik dan bikin surat saya mohon maaf? Betul. Tapi tadi kan mau bawa koridor hukum. Kalau koridor hukum kan kita bicaranya praduga tidak bersalah. Nah sekarang bersalahnya, surat itu kan bersalah karena dianggap pakai kop surat pemerintah. Nah jadi saya melihatnya, kalau dalam koridor itu ya kita selesaikan saja secara koridor kode etik, ya kan? Nah, apakah itu nanti bisa dilihat pelanggaran berat, sedang ataupun ringan? Ya biar majelis kode etik atau hukum yang akan melihat secara lebih detail sebagai penyalahgunaan jabatan atau tidak. Nah, makanya saya bilang jangan kita berasumsi terlalu jauh dulu. Apakah Presiden tahu tidak, ataukah sudah pakai dana CSR BUMN atau bagaimana itu kan praduga. Proses masih berjalan ya Pak Dhani. Proses masih berjalan. Kita lihat. Oke, Pak Soleh terakhir, apa tujuan Anda dan tim yang mewakili advokat yang lain melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum? Tidak hanya bicara soal ancaman hukuman dari pasal yang akan diancamkan, tapi apa tujuan Anda? Jadi begini, kita pengen pemerintahan ini, penyelenggara negara itu supaya betul-betul dikelola dengan baik. Tidak boleh diisi dengan orang-orang yang menggunakan kepentingan untuk tujuan-tujuan pribadi. Nah itu satu. Yang kedua yang kita sesalkan, setelah kasus ini rame, istana cenderung diam. Satu, misalnya Presiden tidak mengambil sikap dia sebagai pimpinan dari staf khusus ini. Yang kedua, sekretariat kabinet yang merasa kok suratnya diambil, apakah itu diminta, apakah itu dicuri, atau jangan-jangan itu dipalsu, juga tidak bersikap. Kalau sekedar menegur, publik tidak tahu itu. Negur betulan atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau tiba-tiba misalnya ini diberhentikan, publik bisa tahu, oh ternyata memang pemerintahan Pak Jokowi tegas di dalam siapapun yang menyalahgunakan wewenang itu akan kena sanksi. Oke, tindakan tegas dari pemerintah atau dari pihak istana yang Anda harapkan. Terima kasih Pak Muhammad Soleh. Kasus hukumnya atau proses hukumnya masih terus bergulir. Juga Pak Dhani Amrul juga mengkonfirmasi